Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odi Sri Hastuti dari Peminatan Kesehatan Masyarakat Pasca Sarjana Universitas Halmoleo. Berikut ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana edukasi dengan judul Kepemimpinan dan Berpikir Sistem. Mari kita saksikan. Dan berpikir sistem. Di sini kita akan mengetahui terkait apa sih itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah seni dan kemampuan mempengaruhi orang lain. Dalam hal ini, kemampuan tersebut merupakan gabungan dari unsur, salah satunya yang pertama yaitu dari Ralph M. Stockdale mengungkapkan bahwa keterlibatan sejumlah orang adanya distribusi kekuasaan, kemudian adanya mempengaruhi atau proses mengarahkan sikap, perilaku, dan tindakan orang lain sesuai yang dikehendaki atau tujuan daripada pemimpin itu atau organisasi. Dalam hal ini kemudian pendapat I. Gito Sudarmo dan I.N. Sudita. Dalam hal ini kepemimpinan merupakan suatu proses dalam kepemimpinan itu meliputi 3 faktor, yaitu yang pertama pemimpin, kedua pengikut, dan 3 faktor situasi. Kemudian saya akan menjelaskan terkait macam-macam kepemimpinan. Kepemimpinan yang pertama adalah transaksional. Model kepemimpinan ini terfokus pada transaksi antar pribadi. Karakteristik kepemimpinan ini. Kemudian kedua, para pemimpin ini menggunakan penghargaan dan kontingensi untuk memotivasi karyawan. Ketiga, para pemimpin melaksanakan tindakan korektif hanya ketika para bawahan gagal mencapai tujuan kerja. Kemudian akan dijelaskan lagi terkait kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan yang menekankan perilaku pemimpin yang simbolis. Contohnya salah satu adalah daya tarik terhadap nilai-nilai ideologis, komunikasi nonverbal, pesan mengenai visi dan komunikasi nonverbal, keterampilan kepercayaan diri dalam hal ini. Dan kemudian ketiga, kita jelaskan terkait kepemimpinan visioner. Kepemimpinan ini merupakan kemampuan untuk menciptakan dan mengartikulasikan suatu visi yang realistis, dapat dipercaya, atraktif dengan masa depan bagi suatu organisasi atau unit organisasi yang terus tumbuh dan terus meningkat. Kepemimpinan yang terakhir adalah kepemimpinan tim yang menjadi bagian dari kepemimpinan 3 tadi ya. Kemudian kita jelaskan terkait daripada 4 karakter seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin itu harus peka terhadap lingkungan, harus mendengarkan saran-saran dan nasihat orang di sekitarnya. Kemudian kedua, pemimpin harus juga menjadi teladan dalam lingkungannya. Kemudian ketiga, pemimpin harus bersifat setia kepada organisasinya. Dan keempat, pemimpin itu juga harus mampu mengambil keputusan, harus pandai cakap dan berani setelah semua yang terjadi faktor yang relevan diperhitungkan. Kemudian setelah kita mendengarkan daripada kepemimpinan, kita berbicara terkait organisasi pembelajaran. Dalam hal ini menjadi sadar akan kualitas pola-pola dan akibat-akibat dari pengalaman sendiri, serta mengembangkan model mental untuk memahami pengalaman tersebut. Dalam hal ini menurut McGill dan Slocum, kemudian pola sadar diri introspektif. Organisasi secara terus-menerus memahami lingkungannya dengan cermat. Organisasi pembelajaran berdasarkan pada kesederajatan, informasi terbuka, sedikit hierarki, budaya bersama untuk beradaptasi pada lingkungan. Kemudian ada 2 model organisasi tradisional dan organisasi pembelajar. Organisasi tradisional dalam hal ini struktur mempunyai
mempunyai struktur vertikal, tugas rutin dan monoton. Kemudian tidak ada inovasi dan kreativitas. Sistem sangat formal. Budaya orangnya kaku, menolak nilai-nilai baru, lambat beradaptasi, serta strategi bersaing dengan organisasi lain, bukan berkolaborasi. Kemudian organisasi pembelajar. Dalam hal ini strukturnya merupakan yang horizontal. Setelah itu mendorong pemberdayaan sistem, tim kerja. Ketiga, budaya adaptif, strategi relasi, membentuk jaringan dan kolaborasi dengan organisasi lain. Tentunya sangat berbeda dengan organisasi tradisional berdasarkan organisasi pembelajar tadi. Di sini untuk kita bisa mengetahui fungsi daripada organisasi tradisional dan organisasi pembelajar, yaitu di mana yang pertama fungsinya yaitu penentuan arah dan keseluruhan organisasi. Kemudian pada tradisionalnya itu terdapat visi yang diberikan oleh manajemen puncak, sedangkan pada organisasi pembelajar yaitu adanya sebuah visi bersama atau shared vision. Kemudian fungsi kedua pada organisasi tradisional yaitu formulasi dan implementasi ide-ide. Pada tradisionalnya manajemen puncak memutuskan apa yang harus diselesaikan dan yang lainnya harus mengikuti. Sedangkan organisasi pembelajar adalah adanya sebuah visi bersama shared vision, sama halnya dengan fungsi yang pertama. Kemudian fungsi ketiga yaitu cara berpikir organisasi. Sedangkan pada organisasi tradisional adalah tiap orang bertugas pada tugas-tugas sendiri serta menekankan pada peningkatan kompetensi individual. Sedangkan pada organisasi pembelajar adalah merupakan karyawan yang memahami tugas-tugasnya sebagaimana memahami dengan baik hubungannya dengan tugas-tugas karyawan lainnya. Kemudian pada fungsi keempat yaitu penanganan konflik. Di item organisasi tradisional terdapat konflik yang dipecahkan melalui penggunaan kekuasaan dan pengaruh hierarkis. Sedangkan kita berbicara pada organisasi pembelajar tentunya terpusat pada konflik yang dipecahkan melalui proses belajar, terdapat kolaborasi dan penyatuan berbagai macam pandangan. Pandangan-pandangannya pada karyawan di seluruh organisasi. Kemudian pada fungsi kelima yaitu terdapat pada item fungsi kepemimpinan dan motivasi. Di kepemimpinan organisasi tradisionalnya peran pemimpin adalah menciptakan visi organisasi, memberikan hadiah dan hukuman secara tepat dan mempertahankan kontrol pada seluruh aktivitas bawahan. Sedangkan pada organisasi pembelajar, peran pemimpin adalah membangun visi bersama atau shared vision, memberdayakan, mengilhami komitmen, mendorong pengambilan keputusan efektif pada seluruh organisasi melalui pemberdayaan dan kepemimpinan karismatik. Kemudian pada kepemimpinan ini ada dua proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh organisasi, yaitu yang pertama proses belajar organisasi. Pertama disebut sebagai lompatan tunggal dalam hal ini atau single loop first order. Artinya proses belajar digunakan untuk meningkatkan kapasitas organisasi untuk mencapai tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, proses belajar kedua disebut sebagai lompatan rangkap atau double loop. Dalam hal ini disebut juga dengan second order, yaitu proses belajar dilakukan untuk mengevaluasi ulang tujuan daripada organisasi tersebut, termasuk nilai-nilai serta kepercayaan dasar. Kemudian pada Peter Senge 1993 memberikan karakteristik proses belajar organisasi melalui perspektif teori sistem, membedakan dua model belajar organisasi, yaitu yang pertama pola belajar adaptif atau disebut adaptive learning. Dalam hal ini yaitu organisasi ini hanya berfokus bagaimana kita bisa memecahkan masalah, mencapai tujuan dan organisasi dengan sistem yang telah ada. Kemudian kedua, dalam hal ini disebut juga pola belajar generatif atau generative learning, yaitu pola ini lebih melibatkan kreativitas dan inovasi
sehingga tidak saja organisasi yang mampu mengatasi masalahnya, tetapi mampu mengambil tindakan pencegahan atau upaya preventif. Kemudian pada organisasi pembelajar ada beberapa di dalamnya, adalah yang pertama itu paradigma struktural, kemudian ada juga paradigma sumber daya manusia, kemudian ketiga ada paradigma politik, dan keempat adalah paradigma simbolik. Sekarang kita mulai masuk di paradigma pertama, yaitu paradigma struktural. Pada pola pikir, pada struktural ini terdapat mekanik, ekonomi, dan rencana. Pada penekanan, di sini ada tujuan, sistem, dan produser kerja. Kemudian pada bahaya terdapat adanya sifat kaku dan tirani kepada pemimpinan yang pertama. Kemudian paradigma sumber daya manusia. Pada pola pikir ada keluarga, tema, dan klan. Kemudian pada penekanan terdapat pada orang dan dukungan, serta bahaya apa yang akan terjadi, yaitu adanya kekurangan makna dan substansi. Kemudian kita melangkah di paradigma politik. Pada pola pikir, pada paradigma ini ada kekuasaan dan pengaruh. Kemudian penekanannya adanya pembagi sumber daya, negosiasi, membangun koalisi, serta bahaya apa yang akan terjadi, yaitu adanya permainan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Kemudian pada paradigma simbolik, yaitu ini pola pikirnya adalah makna spiritual, impian, dan visi, sedangkan pada penekanan yaitu adanya visi yang harus dijalankan, budaya, nilai-nilai, dan inspirasi, sedangkan bahaya yang akan terjadi adalah sangat kompleks ya. Kemudian pada paradigma pemimpin pada organisasi pembelajar, yaitu pemimpin sekarang selalu dituntut untuk kita mampu melihat masalah dari berbagai perspektif, agar salah satunya tujuannya itu pemecahan yang dibuat menjadi efektif dan bersifat menyeluruh. Kemudian perspektif yang bisa didapatkan yaitu sangat luas, tidak saja hanya akan membantu pemimpin dalam memecahkan masalah, tetapi juga akan bisa membuat pemimpin tajam dalam evaluasi setiap kejadian yang akan mempengaruhi organisasinya. Kemudian tadi sudah kita jelaskan ya terkait, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.